kalian? Udah Kak. Udah ya. Terakhir kita bahasan sosiologi baru sampai nomor berapa? Coba kalau enggak kalian buka dulu bukunya ya. Buka dulu bukunya di halaman 47 deh kalau nggak salah. Apa berapa gitu, coba cek dulu deh. Yang UTBK 3 ya. Gimana, udah dilihat belum? Terakhir kita bahas sampai nomor berapa tuh? Gimana sih siapa? Si Reja. Gimana Ahmad Reja? Udah dibuka bukunya? Ini Kak. Udah. Terakhir kita halaman berapa ya bahasnya ya? Udah. Eh, nomor berapa? Terakhir kita nomor 40 Kak. Nomor Bentar. 40. Ya nomor 40. Iya. Sosiologi. Sosiologi. Salah bentar Kak. Bukan kan? Ya udah Nah, habis. sosiologi coba cek deh. Kalau nggak salah 65 deh, bener gak sih? Ya 65 kan 65. 5 bener ya? Kemarin sampai 64. Ya 65 sekarang. Oke, berarti sekarang 65. Nah, kalau gitu kita langsung ya. Kita bahas soalnya dari nomor 65. Nah, 65, 65, oke. Coba kan, karena di sini kakak minta dari kalian aktif juga ya, dari keaktifan kalian, interaksi kalian, dan kakak juga minta kalian untuk membacakan soalnya satu-satu gitu ya. Nah, coba nomor 65 baca Ahmad Reza. Silakan baca. Halaman berapa? Apa Kak? Ahmad Reza baca aja. Halaman berapa Kak? Halaman 47 ya, kalau nggak salah ya? Coba buka dulu deh. Ya Kak 47. 47 benar ya? Oke. Nomor Nomor berapa 6, Kak? 65, 65. 47 nomor 5. Ya. Integrasi sosial muncul diakibatkan oleh faktor pendorong secara internal yaitu A. Adanya musuh bersama, B. Persamaan kebudayaan, C. Kesadaran diri sebagai makhluk sosial, D. Adanya konsensus nilai-nilai di dalam masyarakat, E. Tuntutan perkembangan zaman. Yang mana jawabannya, Reja? Kalau menurut saya Kak, D, 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 D. Yang D, oke. Nah, kita lihat sini ya. Ini nomor 65, materi tentang integrasi. Nah, integrasi sosial. Nah, apa sih yang dimaksud dengan integrasi, gitu kan? Integrasi itu adalah penyatuan masyarakat. Nah, masyarakat. Jadi, ketika masyarakat bersatu, ya, ketika masyarakat itu menyatu, gitu kan, maka itu disebut dengan integrasi sosial. Nah, integrasi sosial itu adalah penyatuan masyarakat yang melibatkan banyak orang, ya, dan melibatkan banyak manusia. Ya, nah, untuk integrasi sosial sendiri itu ada faktor pendorong.
Nah, faktor pendorong itu ada faktor pendorong secara internal dan juga faktor pendorong secara eksternal. Nah, ada dua nih. Faktor pendorong internal, internal itu berarti kan dari dalam, gitu kan? Sedangkan faktor pendorong eksternal itu berarti dari luar. Nah, berarti di sini untuk nomor 65 yang ditanya ini yang dari dalam atau yang dari luar nih. Nah, di sini yang ditanya itu adalah yang internal, berarti yang dari dalam gitu kan. Nah, yang dari dalam berarti yang mana? Kita lihat yang A, adanya musuh bersama. Kalau musuh bersama ini, musuh berarti datangnya dari mana? Musuh itu datangnya dari luar masyarakat. Gitu. Berarti yang A itu dia faktor eksternal. Gitu ya. Terus yang B, persamaan kebudayaan. Misalnya ada orang nih, ya budayanya sama. Ya, budayanya sama. Nah, budaya itu berarti dari mana? Kalau kebudayaan itu dari luar. Ya, karena kalau misalnya kebudayaan itu belum tentu dalam keturunan yang sama. Kecuali persamaan keturunan. Nah, kalau persamaan keturunan baru itu faktor internal. Tapi kalau persamaan kebudayaan itu datangnya dari luar. Ya, dari luar masyarakat gitu ya. Nah, jadi yang B itu eksternal. Nah, yang C kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Nah, kalau yang C sadar diri sebagai makhluk sosial. Nah, itu sebenarnya faktor internal, tapi yang C itu nggak nyambung, ya. Yang C itu nggak ada kaitannya dengan integrasi. Kenapa? Karena kita lihat di sini, integrasi itu kan penyatuan masyarakat. Nah, dia melibatkan banyak orang. Nah, dia melibatkan banyak orang dan melibatkan banyak manusia. Nah, jadi melibatkan banyak orang dan melibatkan banyak manusia, gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya sadar diri sebagai makhluk sosial, sadar diri itu berarti diri sendiri, ya, enggak melibatkan banyak orang. Nah, tidak melibatkan banyak manusia, berarti diri sendiri. Nah, yang C faktor internal, tapi enggak ada kaitannya dengan integrasi sosial. Nah, gitu ya. Oke, terus kalau misalnya yang D, adanya konsensus nilai-nilai di dalam masyarakat. Nah, konsensus di sini ada kata konsensus. Konsensus itu artinya apa sih? Konsensus itu artinya kesepakatan bersama, gitu ya. Konsensus artinya kesepakatan bersama. Nah, itu ya. Itu arti dari konsensus kayak gitu. Nah, berarti benar ya jawabannya Ahmad Reza tadi. Jawabannya Reza itu yang D. Ya, adanya konsensus nilai-nilai di dalam masyarakat gitu ya. Itu adalah Ya Kak, ya, faktor dalam, faktor internal dan itu melibatkan banyak orang, melibatkan banyak manusia untuk bersatu. Nah, kayak begitu ya. Kalau yang E tuntutan perkembangan zaman. Nah, kalau tuntutan perkembangan zaman itu faktor luar ya, faktor luar atau eksternal gitu. Nah, gimana? Kira-kira untuk nomor 65 ada yang mau ditanyain nggak dari kalian? Silakan kalau ada yang mau ditanyain boleh. Nggak ada ya? Kalau siapa? Reza, gimana? Ada yang mau ditanyain Reza? iya Kak. Ada ya? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 66. Nah, nomor 66 kakak minta baca si Andi. Baca silakan Di. Nomor 66 Di. Seorang karyawan minimarket dengan upah 2.500.000 per bulan meninggalkan pekerjaannya dan bekerja sebagai salesman kosmetik dengan upah yang sama. Orang tersebut mengalami Nah, mengalami apa Di? terus Kak, dibuka bukunya. Hmm? Kenapa? Yang jawab boleh nggak? Horizontal. Yang horizontal kak. Oke, itu yang jawab si Ceritanya horizontal.
Cahyo ya? Cahyo yang jawab ya? Iya, Kak. Oh ya, mantep nih Cahyo nih. Bisa jadi man of the match lagi nih dia nih. Oke. Nah, jadi Cahyo tadi jawabannya yang horizontal. Oke. Iya. Nah, kita lihat sini ya. Apakah benar Cahyo jawabannya? Nah, kita lihat di sini kita bahas ya bareng-bareng ya. Nah, nomor 66 ini materi tentang mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial di sini kita lihat soalnya ya. Seorang karyawan minimarket dengan upah 2.500.000. Nah, jadi dulu karyawan minimarket dia gajinya 2.500.000 per bulan gitu ya. Nah, setelah itu dia meninggalkan pekerjaannya dan bekerja sebagai salesman kosmetik. Nah, setelah jadi karyawan minimarket, dia pindah kerja jadi salesman kosmetik, jadi sales. Nah, tapi apa? Tapi di sini upahnya sama, ya, gajinya sama gitu. Nah, maka orang tersebut mengalami yang namanya apa gitu kan. Nah, kita lihat di sini. Ya, di sini ada mobilitas sosial vertikal, ada mobilitas sosial horizontal, ada mobilitas sosial sinking, mobilitas sosial climbing, dan yang E ada mobilitas sosial intragenerasi. Nah, jawaban yang tepat yang mana nih? Gitu kan. Nah, kita lihat di sini. Pertama, mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu kan artinya perpindahan sosial gitu kan. Nah, perpindahan sosial itu ada yang horizontal, ada juga yang vertikal. Nah, kalau perpindahan yang horizontal berarti apa? Dia adalah perpindahan yang setara ya atau sederajat gitu. Nah, contohnya pindah rumah, pindah pekerjaan tetapi dengan jabatan yang sama. Atau misalnya pindah kerjaan dengan gaji yang sama. Ya, contoh misalnya Cahyo ya, Cahyo dulu jadi misalnya apa ya? Jadi eh, pegawai ini deh, pegawai kantoran misalnya. Cahyo dulu sebagai pegawai kantoran dengan gaji 3 juta. Gitu. Nah, 5 tahun kemudian, Nur Cahyo pindah pekerjaan jadi karyawan minimarket. Gajinya juga 3 juta. Nah, berarti apa artinya? Sama aja kan? Nah, berarti artinya sama aja. Sama aja nggak ada perbedaan, nggak ada perbedaan gaji. Tuh, yang beda dia cuma pindah profesi doang, tapi gajinya tetap sama. Kayak gitu. Nah, itu adalah mobilitas sosial yang horizontal. Ya, jadi setara gitu. Atau misalnya Nur Cahyo dulu di perusahaan A dia jadi manajer. Nah, pindah ke perusahaan B, dia jadi manajer juga. Nah, jabatannya sama kan? Nah, berarti dia mobilitas horizontal. Gitu ya. Nah, terus kalau yang kedua ada namanya mobilitas sosial vertikal. Nah, kalau mobilitas sosial vertikal adalah mobilitas sosial yang di mana ada naik dan turun. Nah, kalau tadi kan setara ya, sederajat gitu. Tapi kalau yang vertikal, dia ada naik dan ada yang turun. Nah, intinya ada kenaikan atau penurunan jabatan, kenaikan atau penurunan penghasilan, kenaikan atau penurunan pangkat, atau misalnya naik atau turun kasta. Nah, jadi intinya ada naik, ada turun. Nah, kalau naik disebutnya climbing, ya. Naik itu disebutnya climbing, turun itu disebutnya sinking. Ya. Contoh naik, misal contoh promosi jabatan itu disebutnya mobilitas sosial climbing. Nah, kalau misalnya demosi, nah jadi kebalikannya promosi, demosi gitu ya. Demosi jabatan berarti apa? Turun jabatan. Nah, dia disebutnya mobilitas sosial sinking, berarti dia vertikal turun. Nah, gitu ya. Jadi vertikal itu ada climbing dan sinking. Climbing itu naik, sinking itu turun. Nah, jadi di sini untuk nomor 66, nah jawabannya yang mana nih? Nah, benar tadi ya yang dibilang Cahyo tadi. Jawabannya itu adalah yang B, yaitu mobilitas sosial horizontal. Nah, kenapa mobilitas sosial horizontal? Karena dulu dia 2.500.000 gajinya, pindah kerjaan dia gajinya sama juga 2.500.000. Nah, jadi yang tepat itu benar ya, jawabannya adalah yang B. Nah, terus bagaimana dengan untuk pilihan yang E, Kak? Gitu. Intragenerasi ini artinya apa nih? Gitu kan. Nah, mobilitas sosial intragenerasi, nah, intragenerasi adalah mobilitas yang terjadi pada diri sendiri. Nah, jadi mobilitas sosial intragenerasi adalah mobilitas yang
dialami oleh diri sendiri atau bisa melibatkan kakak dan adiknya. Ya, contoh kita ngomongin yang diri sendiri dulu deh. Ya, kita ngomongin diri sendiri dulu. Ya, contoh misalnya si Andi misalnya ya. Andi dulu dia sebagai karyawan perusahaan gitu. Ya, Andi dulu sebagai karyawan perusahaan di perusahaan Astra misalnya. Nah, 5 tahun kemudian Andi menjadi pemilik modal di perusahaan Astra. Nah, dulu dia karyawan, terus 5 tahun kemudian jadi pemilik modal atau pemilik perusahaan. Nah, berarti itu apa? Itu adalah mobilitas yang dialami oleh diri sendiri. Nah, itu disebutnya intragenerasi. Nah, jadi disebutnya adalah intragenerasi naik. Gitu ya. Karena dulu si Andi karyawan, 5 tahun kemudian dia jadi pemilik perusahaan. Berarti disebutnya intragenerasi naik. Intragenerasi naik. Gitu ya. Kalau kebalikannya gimana? Misalnya Andi dulu, ya dulu dia menjadi pemilik perusahaan. 5 tahun kemudian Andi menjadi pedagang asongan misalnya. Dengan gaji yang 500.000 per bulan. Nah, sangat kecil gitu kan. Nah, berarti itu apa? Andi mengalami yang namanya mobilitas sosial intragenerasi turun. Nah, gitu. Itu adalah intragenerasi yang dialami oleh diri sendiri. Nah, intragenerasi selain yang dialami oleh diri sendiri, intragenerasi juga bisa yang dialami oleh kakak atau adiknya. Ya, bisa melibatkan kakak dan adiknya. Contoh misalnya yang melibatkan kakak adik. Contohnya ya, misalnya yang melibatkan kakak adik. Contohnya misalnya. Contohnya anak pertama. Ya, kita taruhlah misalnya anak pertama itu sebagai buruh gitu kan. Anak kedua itu sebagai jangan buruh deh. Begini, anak pertama pemilik perusahaan. Terus anak kedua manajer, terus anak ketiga dia misalnya pengangguran. Nah, sekarang kalau kayak gini kasusnya gimana Kak? Anak pertama pemilik perusahaan, anak kedua manajer, anak ketiga pengangguran. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat patokannya adalah anak yang ketiganya. Nah, patokannya anak ketiga. Nah, anak ketiganya gimana nih? Anak ketiganya lebih baik atau lebih buruk? Nah, kalau misalnya anak ketiganya lebih buruk, ya, secara jabatannya, ya berarti ini adalah disebutnya intragenerasi turun. Ya, jadi untuk yang kasus anak 1, anak 2, anak 3 ini disebutnya intragenerasi turun. Kenapa? Karena patokannya anak ketiga. Kalau misalnya anak ketiganya lebih baik daripada anak pertama dan anak kedua, berarti itu intragenerasi naik. Nah, jadi kesimpulannya apa, Kak? Kesimpulannya, kalau misalnya mobilitas sosial intragenerasi itu bisa yang dialami oleh diri sendiri dan juga bisa dialami oleh kakak dan adiknya. Nah, itu yang intragenerasi gitu ya. Terus yang antar generasi. Nah, kebalikannya intragenerasi ada namanya antar generasi. Nah, antar generasi ini apa, Kak? Kalau antar generasi, berarti dia melibatkan kakek, nenek, ayah, ibu, dan anak. Nah, contohnya yang kayak gimana? Contohnya misalnya, contohnya itu kita lihat di sini ya, ada di gambar sebelah kiri nih. Nah, kita cara ngelihat itu adalah dari atas ke bawah. Nah, kita lihat nih dari atas ke bawah. Pertama, kakek. Kakek sebagai petani kecil. Ayah pedagang kecil, anaknya pengusaha. Nah, kalau begini kasusnya, ini antar generasi apa, Kak? Gitu. Nah, kalau begini kasusnya, ini adalah antar generasi naik. Nah, kenapa naik? Coba. Karena kakek dulu petani kecil. Ayahnya pedagang kecil. Ke bawahnya, ke anaknya lebih baik daripada ayah dan kakeknya. Nah, berarti kalau lebih baik, ya, kalau anaknya lebih baik gitu kan, berarti dia adalah antar generasi naik. Nah, jadi antar generasi itu melibatkan kakek nenek, ayah, ibu, dan anak. Nah, kalau antar generasi turun gimana, Kak? Ya udah berarti kebalikannya.
Berarti kakeknya pengusaha, ayahnya pedagang kecil, anaknya petani kecil. Itu baru yang antar generasi turun. Nah, tapi contoh yang gambar di sini, ya gambar di sebelah kiri ini adalah intragenerasi, intra lagi. Contoh gambar di sebelah kiri ini adalah antar generasi naik. Ya, disebutnya antar generasi ya. Kalau intragenerasi tadi diri sendiri sama kakak dan adiknya. Nah, kayak begitu ya kira-kira ya untuk penjelasan mobilitas sosial. Mobilitas sosial vertikal, horizontal, sinking, climbing, dan juga intragenerasi. Nah, dari kalian ada yang mau ditanyain nggak untuk materi mobilitas sosial? Kak, kak, tadi yang contoh intragenerasi dari diri sendiri yang turun apa enggak? Oke, yang turun misalnya, contoh. Contoh yang turun. Oke, yang intragenerasi kan? Iya, iya. Nah, intragenerasi contohnya, Andi dulu jadi pemilik perusahaan. 5 tahun kemudian, dia menjadi pedagang asongan. Nah, itu turun kan berarti? Nah, kenapa turun? Karena secara penghasilan, pemilik perusahaan sama pedagang asongan beda dong. Gitu kan. Nah, itu disebutnya intragenerasi turun. Karena si Andi mengalami dirinya sendiri yang turun. Kayak gitu. Nah, paham ya maksudnya? Ya bang, paham, paham. Oke, nah. Nggak apa-apa Andinya tapi kan, kalau jadi pedagang asongan kan? Nggak apa-apa, Andi? Gak apa-apa Kak, gak apa-apa. Nggak apa ya? Oke. Nggak, contoh Demi aja Alek gitu. nggak apa-apa. Iya, Setidaknya contoh aja. Setidaknya kerja kan? Setidaknya kan kerja, nggak apa-apa lah. Yang penting kan halal Kak. Nah, betul. Ya kan? Halal. Halalin aja. Cocok. Terus Pet, halalin orang kalau lagi. jambret juga Pet. Apa, jambret gak apa-apa. Karena Jambret, yang penting ada usahanya. nah, Cocok. iya. Kalau misalnya ini, bohong-bohongin orang gimana? Jambret Kalau bohong-bohongin orang gimana? Gak apa-apa Kak, ada usahanya juga bohongin Ada orang. Oke, Demi Alek nggak apa-apa. bener ya. nggak apa-apa kak. Ada usahanya. Ya, demi Alek ya, demi anak jelek ya. Oke. Ya, lanjut ya. Sekarang nomor berapa nih? Nah, ada yang mau ditanyain dulu gak? Sebelum kita lanjut. Berarti kalau intra itu diri sendiri ya? Intra itu diri sendiri atau juga kakak dan adiknya. Itu disebutnya intra, gitu ya. Keluarga. Iya. Kalau udah bawa-bawa kakek gitu kan, terus buyut, ayah, ibu, nah itu berarti udah antar tuh. Karena itu hitungannya udah beda generasi. Nah, tapi kalau misalnya diri sendiri dan generasi yang sama, nah itu disebutnya intra. Gitu. Bedanya gitu ya. Nah, ada yang mau ditanyain lagi gak? Gimana Gak ada Andi? Kang, gak ada. Aman ya? Andi gimana? Aman nih? Aman. Aman ya, oke. Nah, si Andi kayaknya ngantuk amat ya, lemes amat nih, kenapa deh? D. Sahur. Sahur, oh iya. Puasa Sabtu ya, puasa Nabi Daud. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 67. Nah, nomor 67 ini yang baca Ariel. Baca Ariel nomor 67. 67 Kak. Ya. Hal berikut di bawah ini menunjukkan suatu perubahan yang bersifat regres, yakni Yang mana? regres itu kemunduran ya. Betul, regres itu mundur. Yang mana berarti? Bentar. Yang B Kak. Yang B, oke, kita lihat. Yang B itu mobilitas hidup yang tinggi di perkotaan menyebabkan kerenggangan. Nah, benar ya. Jadi kalau misalnya regres itu kan artinya perubahan yang mundur, ya, mundur. Nah, sedangkan kalau kebalikannya regres adalah progres. Progres itu adalah yang maju atau yang berkembang. Nah, itu ya. Jadi itu perbedaannya regres dan progres. Nah, sedangkan di sini yang ditanya adalah regres. Nah, regres berarti yang mundur. Berarti yang mana nih? Benar ya? Jawabannya yang B. Mobilitas sosial hidup yang tinggi di perkotaan, itu kan?
menyebabkan kerenggangan hubungan keluarga. Nah, jadi yang bikin regres itu kerenggangan hubungan keluarganya. Ya, gara-gara mobilitas hidup di perkotaan itu sangat tinggi, menyebabkan hubungan-hubungan keluarga itu menjadi renggang. Ya, jadi apa ya? Jadi renggang lah hubungannya, ibaratnya gitu. Jadi jauh hubungannya. Nah, jadi benar ya yang B. Kalau yang A, mekanisasi pertanian untuk meningkatkan mutu hasil panen, itu progres. Yang C juga peningkatan mutu pendidikan, itu progres. Yang D berkembangnya era smartphone layar sentuh, itu progres. Yang E juga program listrik masuk desa, itu juga progres. Nah, kayak gitu ya, kira-kira ya. Nah, untuk nomor 67, gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Silakan. Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Apa ya? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 68. Nah, nomor 68 sekarang baca AV. Baca AV. Mana nih si AV nih? AV ada nggak? AV Sena. Mana dia? Tidur nih, jangan-jangan. Tadi kayaknya ada deh. Siapa Kak? Ya, AV. Nggak ada ya? Itu kalau nggak ada, kita lanjut deh. Bima ada nggak? Bima Faldul Rahman. Kenapa Kak? Ada, oke. Nomor 68, Bim. Ah, nggak ada, serius. Apa? Oh, ada tuh. Baca Kak. Iya, nomor 68, Bim. Baca, Bim. Berikut ini merupakan peran nilai dalam kehidupan masyarakat kecuali Yang mana, Bim? berikut ini peran nilai dalam Yang mana coba? Ayo. terus Kak. Oke. Yang yang A bukan ya Kak? Yang A, oke kita lihat. Alat penentu harga dan kelas sosial dalam struktur stratifikasi sosial. Nah, kita lihat nih ya, kita bahas nih untuk nomor 68. Ini pembahasan tentang nilai dan norma. Nah, ini pembahasan tentang nilai dan norma. Nah, berikut ini merupakan peran nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini adalah peran nilai. Peran nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tapi di sini keterangannya ada namanya kecuali. Nah, kalau misalnya ngomongin kecuali berarti yang bukan kan? Nah, di sini berarti yang bukan peran nilai itu yang mana gitu. Yang bukan peran nilai berarti yang mana? Kita lihat di sini yang di sini kan sebelah kanan ada pembahasannya nih. Nah, Kakak udah apa namanya? Udah nyantumin pembahasannya. Jadi di sini ada peran nilai, ada peran norma. Nah, bedanya apa sih gitu? Kadang tuh kebanyakan apa ya? Kebanyakan orang tahu nilai dan norma, tapi beda ini tuh bingung ya bedanya nilai sama norma di mana gitu. Nah, kita bahas yang nilai dulu ya. Peran nilai sosial. Nah, nilai itu dia tidak memiliki pedoman secara fisik. Ya, artinya apa? Nilai itu nggak ada aturan secara tertulis. Nah, jadi nggak ada pedomannya secara fisik. Ya kan? Itu nilai namanya. Nilai itu adalah aturan yang tidak secara tertulis. Nah, jadi peran nilai itu untuk apa? Pertama, peran itu adalah penentu baik atau buruknya tindakan. Nah, contoh misalnya Bima sedang Bima misalnya gini, Bima mau kondangan. Bima kondangan nih. Nah, tapi pada saat datang kondangan, Bima pakai baju olahraga. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Bima kondangan pakai baju olahraga. Nah, orang-orang akan melihatnya gimana? Akan menilainya gimana coba? Kok aneh gitu kan? Dia kondangan bukan pakai baju batik.
Nah, tapi dia pakai baju olahraga. Nah, itu namanya nilai. Nilai itu berarti yang menentukan itu tindakan baik atau buruk itu masyarakat. Nah, sedangkan gini pertanyaannya, apakah ada aturan secara tertulis kalau misalnya kita kondangan harus pakai baju batik? Kan nggak ada aturannya kan? Di undang-undang nggak ada kan? Jika orang ingin kondangan harus memakai baju batik, nggak ada. Itu nggak ada aturannya. Nah, itu ya. Tapi ketika Bima kondangan pakai baju olahraga, kan dinilainya aneh kan sama orang. Nah, itu namanya nilai. Jadi nilai itu tidak memiliki pedoman secara fisik. Nah, maka dari itu, nilai berperan sebagai penentu baik atau buruknya tindakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, nilai itu berguna untuk alat solidaritas masyarakat. Nah, contohnya nilai-nilai gotong royong. Nah, itu kan untuk memperkuat masyarakat, untuk membuat masyarakat semakin solid, kan gitu. Nah, peran nilai yang ketiga adalah mengarahkan masyarakat, ya, supaya bertindak dengan tepat, gitu kan. Nah, yang keempat juga nilai sebagai penentu. Nah, nilai sebagai penentu harga kelas sosial. Nah, karena nilai sebagai penentu, semakin gini, semakin seseorang ada di atas, maka semakin dihormati. Nah, itu adalah nilai sebagai penentu harga kelas sosial. Nah, karena nilai sebagai penentu, semakin seseorang ada di atas, maka semakin dihormati. Contoh misalnya ya, contohnya gini misalnya. Misalnya Bima sebagai bos gitu. Terus misalnya Andi menjadi karyawannya. Nah, maka yang dihormati masyarakat itu yang lebih dihormati sama apa namanya pegawainya siapa yang bosnya pasti lebih dihormati. Nah, itu adalah nilai, itu adalah peran nilai. Nah, nilai adalah menentu harga kelas sosial. Artinya orang yang jabatannya lebih tinggi biasanya lebih dihormati. Nah, kayak gitu ya. Itu peran nilai. Nah, terus bagaimana dengan peran norma? Nah, kita lihat di sini. Norma adalah suatu yang memiliki pedoman. Nah, memiliki pedoman yang berbentuk fisik. Contohnya, norma hukum. Norma hukum itu undang-undang dasar. Norma agama itu adalah kitab suci, gitu kan. Jadi, norma hukum itu undang-undang, norma agama itu kitab suci. Dan norma itu sifatnya memaksa. Ya, artinya norma itu sifatnya memaksa, mengekang masyarakat dan membatasi masyarakat. Nah, jadi peran norma itu untuk apa? Pertama, norma berperan untuk pedoman hidup. Nah, yang kedua, untuk mengawasi masyarakat. Dan norma itu berperan untuk mengatur masyarakat, untuk aturan masyarakat yang sifatnya memaksa, gitu ya. Nah, kan udah kakak jelasin nih ya penjelasannya, dan udah kakak jelasin perbedaan antara nilai dan norma. Nah, berarti sekarang dari A sampai E, ya, yang bukan peran nilai berarti yang mana? Coba jawab yang mana? Yang mana coba? Kan ini nilai nih tadi, nilai, ini norma. Norma itu untuk mengawasi, untuk mengawas, untuk membatasi masyarakat, dan untuk memaksa masyarakat supaya patuh. Nah, itu norma. Kalau nilai enggak, nilai itu enggak ada pedomannya, dan dia itu hanya suatu tindakan-tindakan yang baik ataupun yang buruk. Nah, berarti jawabannya yang bukan nilai. Yang mana? C. Nah, yang C. Kenapa yang C? Karena C ini kan norma kan? Nah, ini. Tuh, karena yang C ini norma. Pengawas, pembatas, dan penekan individu. Ya, untuk selalu berbuat baik. Nah, ini adalah norma. Nah, sedangkan yang A itu alat penentu harga dan kelas sosial dalam struktur stratifikasi sosial. Tadi yang kakak jelasin. Ya, penentu harga, semakin orang di atas semakin dihormati. Berarti yang A itu nilai. Yang B alat solidaritas, iya itu nilai. Yang D mengarahkan masyarakat untuk berpikir, iya itu nilai. Yang E mendorong manusia untuk memiliki kehidupan atau status sosial yang lebih baik, itu juga nilai. Nah, jadi yang bukan nilai itu adalah yang C. Oke ya. Nah, ada yang mau ditanyain nggak dari soal nomor 68? Silakan kalau ada yang mau ditanyain boleh.
Ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Kak. lanjut Nggak ada, aja. nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Nggak ada ya. Kita lanjut berarti. Ya, lanjut, Kak, lanjut. Bintang, baca Tang. Nomor 69 Tang. Ya Kak, kelompok sekunder yang hubungannya bersifat formal, impersonal, dan segmental memiliki dasar Yang mana Tang? yang B Kak. Yang B, hubungan darah. Oke, kita lihat di sini ya. Ini kita membahas tentang materi kelompok sosial. Membahas materi kelompok sosial. Nah, di sini ciri-cirinya adalah kelompoknya itu kelompok sekunder. Nah, terus sifatnya itu formal, ya. Sifatnya itu juga impersonal dan sifat yang terakhir adalah segmental. Nah, ini artinya apa sih Kak sebenarnya gitu kan? Nah, kadang juga suka bingung nih, ya kan? Artinya apa sih formal, segmental gitu. Nah, sekarang kita lihat sini. Kelompoknya sekunder. Ya, sekunder itu artinya berarti apa? Kelompok lingkungan masyarakat. Nah, itu adalah sekunder gitu ya. Terus selain sekunder, dia itu kelompoknya itu bersifat formal. Nah, formal itu artinya apa? Resmi. Impersonal. Impersonal itu artinya tidak tidak begitu dekat gitu ya. Nggak deket gitu ya. Antar anggotanya itu nggak begitu dekat. Terus yang terakhir segmental. Segmental itu artinya sementara. Nah, jadi hubungannya itu sementara. Ya, hubungannya sementara. Jadi hubungan antar anggotanya itu sementara. Nah, ini ciri-ciri kelompoknya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat begini, sekunder, formal, impersonal, dan segmental, kita langsung mengacu kepada teori kelompoknya si Ferdinand Tonis. Ya, kelompok sosial menurut Ferdinand Tonis. Nah, menurut Ferdinand Tonis, ya, kelompok sosial itu dibagi menjadi dua. Ya, pertama ada disebut kelompok paguyuban, yang kedua disebut kelompok patembayan. Nah, bedanya apa nih paguyuban sama patembayan? Paguyuban adalah kelompok yang sangat dekat. Ya, jadi dalam hubungan antar anggotanya itu dia sangat dekat. Nah, nama lainnya paguyuban itu adalah Gemeinschaft. Nah, Gemeinschaft, paguyuban adalah kelompok yang sangat dekat. Nah, paguyuban ada 3 jenis. Ada paguyuban by place, paguyuban by mind, sama yang ketiga ada paguyuban by blood. Pertama, ada paguyuban by place. Nah, paguyuban by place ini adalah paguyuban yang didasarkan atas tempat kelahiran atau tempat tinggal. Nah, jadi ada perkumpulan yang didasarkan atas tempat kelahiran ataupun berdasarkan tempat tinggal, maka itu disebutnya paguyuban by place. Karena perkumpulan yang terbentuk karena tempat yang sama. Nah, yang kedua, ada namanya by mind. By mind ini adalah paguyuban yang terbentuk karena pemikiran. Pemikiran atau ideologi yang sama. So, yang ketiga, ada namanya paguyuban by blood. Paguyuban by blood ini didasarkan atas keturunan. Keturunan atau darah, hubungan darah gitu, atau hubungan darah. Hubungan darah. Nah, contoh paguyuban yang terbentuk karena hubungan darah, itu contohnya marga. Ya, Sitomorang, Simbolon gitu kan, terus apalagi misalnya Sinaga gitu, itu kan by blood, itu kan marga. Nah, berarti itu adalah paguyuban berdasarkan hubungan darah atau by blood. Nah, jadi itu contoh paguyuban by place, by mind, sama by blood. Nah, kalau kita ngomongin paguyuban atau Gemeinschaft,
itu adalah kelompok-kelompok yang sangat dekat. Nah, kalau misalnya kita cocokin sama ciri-ciri yang ada di sini. Nah, ciri-ciri yang kakak merahin nih. Ini kira-kira cocok gak nih paguyuban? Kelompoknya sekunder, formal, impersonal. Nggak cocok ya? Kurang cocok gak sih? Iya, Kak. Iya, kurang cocok kan. Jadi, kurang cocok. Jadi, kalau misalnya untuk kita jawab yang paguyuban gitu kan, berarti nggak cocok. Nah, jadi kesimpulannya apa? Persamaan tempat, hubungan darah, ideologi, keturunan. Ini kan semuanya paguyuban nih. A, persamaan tempat yang paguyuban by place gitu kan. Yang B, hubungan darah itu by blood gitu. Yang C, ideologi itu by mind. Yang D, keturunan itu by blood juga gitu kan. Nah, berarti kesimpulannya A sampai D ini adalah paguyuban gitu ya. Nah, sedangkan kalau patembayan itu apa sih? Nah, patembayan itu nama lainnya adalah Gesellschaft. Ya, Gesellschaft atau disebut dengan kelompok utilitarian. Nah, artinya apa? Kelompok yang didasarkan atas kepentingan. Nah, jadi patembayan, Gesellschaft atau disebut dengan kelompok utilitarian adalah kelompok yang didasarkan atas kepentingan. Nah, contohnya apa? Contohnya kelompok profesi. Nah, kelompok profesi itu ada apa aja? Pertama, IDI itu Ikatan Dokter Indonesia. Terus PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, terus apalagi contohnya PSSI, gitu kan? Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Nah, itu adalah contoh patembayan atau disebutnya adalah utilitarian. Nah, jadi cocok nih kalau kita untuk ngebahas ngebahas ciri-ciri ini, ya ciri-ciri yang sekunder, formal, impersonal, segmental, kita masukin yang patembayan, itu cocok gitu. Kenapa cocok? Ya karena memang ini ciri-ciri dari kelompok patembayan atau disebutnya adalah kelompok utilitarian. Nah, kayak gitu ya. Jadi untuk nomor 69 yang tepat itu adalah jawabannya yang E. Nah, gitu ya. Oke. Dari kalian ada yang mau ditanyain nggak? Untuk nomor 69, silakan kalau ada yang mau ditanyain boleh. Nggak ada, Kak. Ada ya? Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut ke soal berikut ya, nomor 70. Ya. Nah, nomor 70 Diki, coba baca Diki, ada nggak? Nah, Diki ada gak nih Diki nih? Ada kan ya Diki Kurniawan? Dik, baca Dik. Baca Dik. Oke, saya ada Kak, ada. Nomor 70 Dik. Masyarakat sistem pedesaan memiliki kesederhanaan dan kesamaan dalam berpikir serta bertindak. Hal tersebut menunjukkan masyarakat terikat pada solidaritas Apa Dik? primitif, tradisional. Tradisional. Oke, kita lihat ya. Jawabannya Eka, tradisional. Oke, apakah jawaban Diki benar? Nah, kita bahas ya sama-sama ya. Nah, nomor 70 ini kita membahas tentang kelompok sosial. Masih kita membahas tentang kelompok sosial. Nah, di sini kelompok sosial menurut pemikiran si Emil Durkheim. Nah, kenapa kakak langsung mengarahkan ke Emil Durkheim? Karena untuk soal nomor 70, yang ditanya itu adalah solidaritas apa? Nah, solidaritas. Nah, kalau udah ngomongin solidaritas, berarti itu
teori kelompok sosialnya si Emil Durkheim. Nah, Emil Durkheim membagi 2 kelompok sosial. Nah, itu ada apa aja? Pertama, ada namanya solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik itu adalah orang-orang yang disebut orang-orang desa. Nah, orang-orang desa itu orang-orang yang seperti apa? Dia itu bercirikan masyarakat yang homogen. Homogen itu artinya apa? Sama. Nah, apanya yang sama? Yang sama itu pekerjaannya sama gitu kan. Biasanya kan kalau orang-orang desa itu kan semuanya pedagang semua gitu kan. Terus apalagi petani semua gitu. Nelayan semua. Nah, itu adalah disebutnya solidaritas mekanik. Ya, solidaritas mekanik disebutnya atau masyarakat yang homogen, yang sama. Pekerjaannya sama, terus apalagi karakter. Nah, karakteristiknya juga sama gitu kan. Terus apalagi yang sama, budayanya sama. Nah, itu ya. Jadi kalau orang-orang mekanik, orang-orang desa ya serba sama biasanya gitu kan. Orang-orangnya tuh hampir-hampir mirip gitu kan. Nah, sedangkan solidaritas organik ya orang kota gitu kan. Nah, dia beda. Dia itu heterogen. Heterogen itu artinya berbeda. Nah, berbeda gitu kan, nggak sama gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya itu yang berbeda itu pekerjaannya. Pekerjaan beda. Terus karakter juga beda gitu kan. Budayanya juga beda-beda pasti kan kalau di perkotaan. Nah, kalau udah merujuk pada solidaritas ya, udah ada yang pertanyaan itu kalau udah ada pertanyaan solidaritas, berarti kita langsung mengacu pada solidaritas mekanik maupun solidaritas organik. Nah, sekarang di sini yang ditanya adalah desa. Nah, berarti jawaban yang tepat yang mana dong? Yang? Berarti jawaban itu adalah solidaritas yang mekanik. Kenapa? Karena di sini ditanya adalah masyarakat pedesaan. Nah, yang B. Yang tepatnya yang B ya. Nah, kalian jangan sampai ngejawab solidaritas tradisional, Kak. Nggak ada ya, solidaritas tradisional nggak ada. Solidaritas itu cuma 2, mekanik sama organik. Dah, itu aja bedanya. Kayak begitu ya. Ada yang mau ditanyain nggak dari kalian? Silakan. Nggak ada, Kak. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 71. Nah, nomor 71 kita lihat di sini. Coba yang baca si Khoirul Saleh. Ada Khoirul? Mana Khoirul? Ada gak nih Khoirul nih? Khoirul Saleh. Tidur nih dia nih, jangan-jangan nih ya. Rul? Ada Rul? Tes. Suara kakak ada kan ya? Ada, Kak, ada. Ada kak, ada Si kak. Khoirul kemana tuh Khoirul? Mana si Khoirul ya? Tiduran dia nih, jangan-jangan nih. Yaudah kalau gitu si Miar deh, Miar. Muhammad Irfan, baca. Irfan. Brong, jambrong. Siapa? Miar, baca Miar. Ayo, baca Miar. Silakan. Pembangunan mass rapid transit yang direncanakan oleh pemerintah DKI Jakarta adalah salah satu alternatif untuk mengurangi timbulnya permasalahan sosial yang dapat diakibatkan oleh pembangunan tersebut. Pemerintah DKI Jakarta sebaiknya melakukan Melakukan apa, Miar? yang B, Kak. Yang B, pelaksanaan ya? Pelaksanaan apa perencanaan? Pelaksanaan. Oke, pelaksanaan. Oke, kita lihat di sini ya. Nomor 71 ini
berkaitan dengan materi fungsi sosiologi. Nah, fungsi sosiologi itu ada 4. Nah, pertama ada namanya fungsi penelitian. Nah, apa tuh yang dimaksud dengan fungsi penelitian? Kalau misalnya kita ngomongin fungsi penelitian, itu adalah biasanya di soalnya ada kata mengidentifikasi masalah. Nah, jadi gini deh, sosiologi berfungsi untuk mengidentifikasi masalah sosial. Jadi kalau misalnya di soal udah ada kata identifikasi, ya, mengidentifikasi masalah sosial, berarti itu adalah jawabannya penelitian. Nah, contohnya misalnya gini contoh. Sosiologi berfungsi untuk mengidentifikasi masalah kemacetan di Jakarta. Nah, berarti sesuai dengan ilustrasi tersebut, sosiologi berfungsi untuk penelitian. Ya, karena tadi ada kata identifikasi masalah. Nah, jadi nomor 71, di nomor 71, apakah ada kata identifikasi masalah? Nggak ada, ya. Jadi, udah dipastikan, ya, dapat dipastikan bahwa nomor 71 bukan penelitian sosial jawabannya. Gitu ya, karena memang di situ nggak ada kata identifikasi masalah. Nah, jadi bukan penelitian sosial jawabannya. Terus kita lihat ya fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua itu ada namanya fungsi perencanaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fungsi perencanaan? Perencanaan berarti adalah fungsi untuk merumuskan, ya, merumuskan atau merencanakan program, kebijakan, undang-undang, maupun pembangunan untuk masa depan. Nah, jadi kalau perencanaan sosial itu adalah merumuskan atau merencanakan program, kebijakan, undang-undang, maupun pembangunan untuk masa depan. Nah, jadi contohnya misalnya gimana? Contohnya misalnya pemerintah DKI Jakarta merencanakan kebijakan ganjil genap untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Nah, berarti itu apa? Itu adalah fungsi perencanaan. Karena di dalamnya itu ada kata perumusan. Ya, merumuskan, merencanakan gitu kan. Terus apalagi misalnya untuk masa depan. Ya, atau juga bisa perencanaan ini kita mengacu pada pencegahan. Pencegahan terhadap masalah sosial. Nah, jadi kan perencanaan itu kan berarti sebelum terjadi gitu kan. Sebelum terjadi kita harus merencanakan sesuatu dulu. Nah, itu adalah fungsi perencanaan disebutnya ya. Jadi kalau perencanaan ingat kata merumuskan, merencanakan untuk masa depan maupun untuk pencegahan. Gitu ya. Terus yang ketiga pembangunan. Ya, pembangunan itu apa? Pembangunan itu adalah dia itu pelaksanaan, ya, pelaksanaan atau misalnya dia masuk dalam implementasi. Implementasi. Nah, itu adalah fungsi pembangunan. Contoh misalnya, MRT sudah dilaksanakan dan sudah dioperasikan mulai tanggal 15 Februari 2021. Nah, berarti itu apa? Itu adalah sudah pembangunan. Ya, sudah dilaksanain. Pokoknya intinya, kalau udah dilaksanain, udah dipraktekkan, udah diterapkan, udah diimplementasikan, itu berarti masuk ke dalam fungsi pembangunan. Nah, jadi udah pelaksanaannya nih, gitu kan. Kalau tadi kan perencanaan kan sebelum pelaksanaan, ya baru rencana gitu. Nah, kalau pembangunan udah dilaksanain, udah dijalanin gitu kan. Ya. Terus kalau yang terakhir itu ada namanya yang keempat itu adalah fungsi evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah artinya apa? Evaluasi adalah fungsi penilaian. Penilaian terhadap program ataupun kebijakan. Apakah efektif atau tidak. Nah, itu adalah evaluasi, penilaian terhadap program ataupun kebijakan apakah efektif atau tidak.
Nah, tadi kan udah diteliti gitu kan, udah diidentifikasi, udah direncanain, udah dibikin, udah dilaksanain gitu kan. Nah, baru yang terakhir dievaluasi. Nah, kira-kira MRT ini udah efektif atau belum nih ya untuk menanggulangi kemacetan. Gitu. Itu evaluasi, berarti penilaian ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke soal nomor 71. Soal nomor 71, pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT yang direncanakan oleh pemerintah DKI Jakarta adalah salah satu alternatif untuk mengurangi kemacetan di wilayah Jakarta. Nah, ini belum dilaksanain nih, tapi udah direncanain. Nah, ini udah masuk perencanaan gitu ya. Pengen nih gue, misalnya contoh, pengen nih gue makan ini, makan itu gitu. Nah, sama pemerintah DKI juga. Pengen nih pemerintah merencanain MRT untuk ngurangin masalah kemacetan. Nah, itu ya, oke, sampai situ titik. Nah, untuk mencegah timbulnya masalah sosial yang dapat diakibatkan oleh pembangunan tersebut, pemerintah DKI Jakarta sebaiknya melakukan apa harusnya nih pemerintah nih, gitu kan? Kan biasanya kan dalam pembangunan MRT kan suka ada masalah kan. Pertama, pada saat pembangunan MRT itu biasanya jalanan jadi macet. Ya. Yang kedua, pada saat pembangunan MRT biasanya jadi bising, ada suara bising, ya karena bising suara pembangunan gitu. Nah, yang ketiga, biasanya itu ada yang namanya polusi udara pada saat pembangunan MRT. Nah, itu kan masalah-masalahnya. Nah, itu harus masuk dalam rencana juga, ya, masuk dalam rencana untuk menanggulangi masalah-masalah pada saat pembangunan. Nah, berarti kan itu kan sesuatu yang harus dibicarakan sebelum dilakukan. Nah, berarti untuk nomor 71, jawaban yang tepat itu adalah yang D, yaitu perencanaan sosial. Karena berkaitan dengan apa sih rencana pada saat pembangunan gitu. Nah, itu kira-kira ya untuk nomor 71. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Nah, dari kalian ada yang mau ditanyain nggak untuk nomor 71? Silakan kalau ada yang mau ditanyain boleh. Ada? Kalau silakan. Kalau Miar gimana untuk penjelasannya udah paham belum? Udah Kak, nggak ada pertanyaan. Oke, lanjut berarti ya. Kita lanjut ke soal nomor 72. Nomor 72 coba baca Muhammad Lukman Hakim. Silakan Lukman. Ada gak nih Lukman nih? Nggak ada ya Lukman ya? Nggak ada, Kak. Oh, nggak ada. Oke, kita skip berarti ya. Kita skip ke Cahyo, baca Cahyo. Baca. Yang termasuk sistem kebudayaan pada suku Osing di Banyuwangi adalah Jawabannya apa? Apa Cai? Tahu gak Cai? ini, Kak. C. Yang mana yang C? Ya, Oke, kita lihat di sini ya. Cahyo jawabannya yang C. Nah, apakah benar? Kita lihat di sini. Nah, nomor 72 ini materi tentang kearifan lokal. Ya, materi tentang kearifan lokal. Nah, di sini ditanya adalah kebudayaan suku Osing. Ya, yang termasuk sistem kebudayaan pada suku Osing di Banyuwangi. Ya, adalah gitu. Yang mana nih? Banyuwangi. Banyuwangi itu posisinya di mana? Banyuwangi itu lokasinya posisinya di Jawa Timur. Nah, kalau kalian nggak tahu, ya suku Osing itu apa? Kita pakai logika jawabannya. Nah, kita lihat di sini dari pilihan A sampai E. Nah, kira-kira yang mendekati daerah-daerah Jawa Timur yang mana? Ya, mungkin bisa yang B gitu kan? Atau juga mungkin bisa yang D gitu, antara B sama D gitu kan.
Nah, yang mana nih gitu kan. Nah, kita lihat dulu di sini. Ya, untuk yang A, patrilineal dengan tradisi perkawinan yang dipengaruhi orang Madura. Patrilineal itu apa sih? Nah, jadi di dalam sosiologi, di dalam masyarakat itu ada namanya sistem kekerabatan. Nah, jadi ada namanya sistem kekerabatan. Nah, sistem kekerabatan itu ada berapa? Sistem kekerabatan itu ada 3. Ya. Ada 3. Pertama, ada namanya sistem kekerabatan, disebutnya adalah patrilineal. Patrilineal. Nah, patrilineal ini apa? Sistem kekerabatan, sistem keturunan dari ayah. Nah, dari ayah contohnya apa misalnya? Batak, itu kan, Ambon, itu adalah contoh sistem kekerabatan patrilineal, di mana ya, keturunan yang diikuti adalah dari ayah. Marga Batak itu kan, marga Batak, marga Ambon itu kan dari ayah. Itu kan, Situmorang, Sinaga, Siregar itu kan dari ayah. Itu kan. Ambon juga, Latukonsina gitu. Itu dia dari ayah. Nah, terus ada lagi sistem yang kedua, ada namanya matrilineal. Nah, matrilineal ini adalah sistem keturunan dari ibu. Nah, contohnya apa? Contohnya itu adalah Minang. Nah, Minang itu adalah sistem kekerabatan dari ibu. Tuh, jadi kalau misalnya marga Padang itu kan, atau marga Minang itu kan ada namanya Caniago. Nah, Caniago itu didapat dari mana? Itu didapat dari ibu. Ya, jadi kalau ibunya Caniago, anaknya juga Caniago. Nah, itu matrilineal. Nah, yang ketiga ada namanya bilineal. Bilineal itu berarti adalah kedua-duanya. Kedua-duanya. Contohnya apa? Jawa. Tuh kan. Jadi, nah maksudnya di sini Jawa bukan berarti orang Jawa punya marga, bukan. Tapi sukunya, misalnya orang tua dari Jawa nih. Ibunya dari Jawa, bapaknya dari Jawa. Nah, anaknya gimana? Ngikut yang mana? Nah, ya udah kedua-duanya ikut. Kedua-dua suku, bapak dan ibunya itu anaknya ngikut. Nah, itu namanya bilineal berarti. Nah, jadi cara ingatnya gimana? Cara ingatnya berarti Pak. Patrilineal itu kan Pak, berarti papa, ayah gitu kan. Matrilineal itu Ma, berarti mama, berarti ibu gitu kan. Nah, kalau bilineal, bi itu artinya 2. Tuh, berarti itu contohnya Jawa, gitu kan, kedua-duanya. Nah, gitu ya. Jadi cara ngingetnya gitu. Nah, jadi untuk yang A, patrilineal dengan tradisi perkawinan yang dipengaruhi orang Madura. Orang Madura aja pakai sistem bilineal. Nah, jadi untuk jawaban yang A nggak mungkin. Karena patrilineal itu contohnya Batak ataupun Ambon gitu kan. Jadi yang A nggak mungkin. Yang B, bahasa Osing dengan tradisi yang dipengaruhi oleh Jawa, Madura, Bali. Ini mungkin bisa jadi gitu ya. Jawabannya yang B, bisa jadi. Kalau yang C, tadi Cahyo jawab yang C. Tari dan lagu Padang Wulan serta tari retno. Nah, tari lagu Padang Wulannya benar. Itu dari suku Osing. Tapi kalau tari retno itu dia dari Jawa Tengah. Ya, jadi nggak cocok sama suku Osing. Kalau suku Osing kan Jawa Timur. Ya, kalau tari retno itu dari Jawa Tengah. Nah, terus yang D kita lihat. Matrilineal dengan tradisi perkawinan yang dipengaruhi oleh Madura dan Jawa. Matrilineal itu tadi contohnya aja Minang gitu kan, Minang. Terus yang D, matrilineal dengan tradisi perkawinan yang dipengaruhi oleh Madura dan Jawa. Jawa aja pakai sistem bilineal. Nah, jadi yang D nggak mungkin ya. Yang D nggak mungkin. Tuh. Yang E, agama Hindu-Buddha yang mengenal kasta seperti orang Bali. Di Indonesia yang mengenal kasta itu satu-satunya cuma ada di Bali, ya, agama Hindu di Bali. Yang lainnya nggak ada yang mengenal kasta. Nah, jadi untuk nomor 72, jawaban yang tepat yang mana? Yang B, yaitu bahasa Osing dengan tradisi yang dipengaruhi oleh Jawa, Madura, sama Bali. Ya, jadi itu untuk nomor 72. Nah, dari kalian, ada yang mau ditanyain nggak untuk nomor 72? Silakan, kalau ada yang mau ditanyain boleh. Cahyo, gimana untuk penjelasannya? Oke, lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Berarti aman ya? Ya. Oke, kita lanjut ya.
Sekarang nomor 73. Nah, nomor 73 coba baca si Rafli Juliansyah, ada gak Rafli? Rafli, ada Rafli? Rafli nggak ada ya? Rafli Juliansyah nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya ke Sadam, baca Sadam nomor 73. Ya Kak, Oke. ketika polisi melakukan rekonstruksi pembunuhan satu keluarga, masyarakat dan keluarga korban berdatangan dengan bersikap anarkis dan berteriak-teriak serta menuntut agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Masyarakat dan keluarga korban dalam sosiologi disebut anarkis. Yang anarkis. Oke, kita lihat ya. Oke, di sini kita membicarakan tentang kelompok sosial, ya, kelompok ataupun kerumunan, gitu ya. Nah, di sini ya, ini kita membahas tentang jenis kerumunan, gitu ya. Jenis kerumunan. Nah, kerumunan tuh jenisnya ada apa aja, gitu ya. Pertama, ada namanya kerumunan, disebut itu adalah kerumunan massa. Ada juga kerumunan disebut sebagai kerumunan publik. Nah, jadi jenis kerumunan itu ada massa sama publik. Nah, kerumunan yang massa itu apa? Itu adalah kerumunan yang secara langsung. Secara langsung. Artinya apa contohnya? Contohnya misalnya orang demo, terus habis itu orang nonton bola, ya, orang nonton konser. Nah, itu disebutnya adalah kerumunan, ya, kerumunan massa, gitu. Itu disebutnya massa. Atau misalnya orang sedang melihat kecelakaan di jalan. Nah, itu berarti massa disebutnya, gitu ya. Itu disebutnya massa. Nah, kalau publik itu apa? Publik adalah kerumunan yang tidak secara langsung, gitu kan. Nah, contohnya apa misalnya? Sosial media, gitu kan. Terus misalnya lagi nonton konser dari TV. Ya, nonton sosial media, nonton konser dari TV, gitu kan. Terus misalnya netizen itu disebutnya publik. Karena dia kerumunan yang tidak secara langsung bertemu. Ya, nonton konser dari TV atau misalnya nonton bola dari TV. Nah, itu adalah contoh publik. Ya. Nah, misalnya gini. Contoh Tio, misalnya. Tio menonton acara Dangdut Akademi di televisi, misalnya. Nah, berarti itu Tio dikatakan dia kategori publik, gitu. Dia disebutnya publik. Nah, tapi kalau misalnya Tio ya menonton secara langsung Dangdut Akademi di studio Indosiar. Nah, berarti disebutnya massa karena si Tio ini langsung nonton dangdut di studio. Ya, bertemu secara langsung itu namanya massa. Nah, kalau publik itu adalah di berbeda-beda tempat tetapi tujuannya sama. Nah, itu ya, itu perbedaannya situ. Nah, kalau anarkis itu apa? Anarkis itu adalah ya suatu kelompok ya, atau perkumpulan yang menyimpang dan ya kelompok atau perkumpulan yang menyimpang dan memiliki perilaku kekerasan. Nah, itu adalah kelompok anarkis disebutnya. Gitu. Kalau di sini kan tidak menyimpang, di sini nggak nyimpang, di sini juga nggak melakukan kekerasan, jadi dia nggak anarkis disebutnya ya. Maksudnya bukan kelompok yang anarkis. Nah, jadi lebih tepatnya yang mana, gitu kan? Jadi lebih tepatnya adalah yang massa, karena dia adalah kumpulan orang-orang yang bertemu secara langsung. Nah, ini disebutnya massa.
Tuh kan. Kalau spektator itu apakah? Nah, yang D ini kan ada spektator nih. Nah, D itu termasuk apa namanya? Jenis massa gitu kan. Spektator. Spektator adalah kerumunan orang-orang yang melihat kecelakaan di jalan. Misalnya Tio lagi jalan ke sekolah misalnya. Ya, pas lagi jalan sekolah, sebelah kiri, wih rame nih orang nih pada kumpul gitu. Pas dilihat ternyata ada orang yang jatuh dari motor. Nah, terus orang-orang berkumpul tuh di situ tuh ngeliatin gitu kan. Nah, itu disebutnya spektator. Ya, jadi kumpulan orang-orang, kerumunan orang-orang yang melihat suatu kejadian tertentu. Itu namanya spektator, gitu ya. Nah, jadi untuk nomor 73, lebih tepatnya jawabannya yang B, yaitu yang massa. Oke, ada yang mau ditanyain nggak dari kalian? Silakan kalau ada yang mau ditanyain boleh. Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Oke, jadi apakah Tio menonton dangdut? Kan pertanyaannya gitu sekarang. Apakah benar? Iya benar Tio nonton dangdut. Enggak, Kak. Enggak nonton. Nontonnya apa? Enggak pernah nonton TV sih, Kak. Wah, nontonnya yang lain. Jarang nonton. Biru-biru nih kayaknya. Oh iya, biru-biru gitu kan. Nah, oke, gitu. Wah, parah emang ya. Aduh, ketahuan kan. Yang ini kan yang anime-anime. Oke, lanjut ya, kita lanjut. Sekarang nomor selanjutnya 74. Sena, ada Sena? Sena ada gak? Nggak ada ya Sena ya? Ada sih Sena orangnya, cuman nggak tahu deh kemana dia nih. Jadi lanjut aja Tio. Tio baca Tio nomor 74. Perubahan sosial dipengaruhi faktor-faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong untuk mempercepat perubahan sosial adalah A. Mengikuti metode pakaian terbaru, B. Menerima teknologi modern, C. Menganggap kebudayaan paling unggul, D. Membatasi penanggulan telepon genggam, E. Mengubah kebiasaan-kebiasaan konsumtif. Yang mana Tio jawabannya? A. Yakin yang A, mengikuti pakaian terbaru? Coba lihat lagi. Yang mana yang B ya? Iya B Kak. Nah, ini Cahyo yang jawab ya? Iya. Nah, ini dia man of the match terus nih, Cahyo nih dari kemarin nih. Ya, nah jadi bener ya, ini harusnya jawabannya yang B, menerima teknologi modern. Nah, kita lihat di sini kenapa kok yang B Kak gitu kan. Kita lihat ya. Perubahan sosial ini materi tentang perubahan sosial. Nah, perubahan sosial dipengaruhi faktor-faktor pendorong dan penghambat. Nah, faktor pendorong. Nah, di sini kan ditanyakan faktor pendorong nih. Tuh kan? Berarti faktor yang mendukung untuk mempercepat perubahan sosial adalah, nah benar, jawabannya yang B, menerima teknologi modern. Ini adalah faktor pendorong. Nah, kenapa bukan yang A? Nah, kita lihat yang A. Yang A ini mengikuti mode pakaian terbaru. Nah, kalau yang A, ini dia lebih tepatnya ini dampak. Ya, dia masuknya itu dampak. Tuh, ini dampak perubahan sosial. Nah, baru kalau bisa ditanya, dampak perubahan sosial itu apa? Nah, baru jawabannya yang A, yaitu dampaknya adalah mengikuti mode pakaian terbaru. Tuh, kalau faktor beda lagi. Faktor itu kan yang mendorong kan, yang maksudnya yang mendukung gitu kan. Nah, kalau yang A itu dampak. Yang C, menganggap kebudayaannya paling unggul. Nah, kalau ini penghambat, ya, menganggap budayanya paling unggul dan dia itu merendahkan budaya lain. Nah, itu berarti kalau yang C itu
apa sih itu yang faktor penghambat. Ya, yang C itu faktor penghambat. Yang D, membatasi penggunaan telepon genggam. Nah, membatasi penggunaan telepon genggam juga itu faktor penghambat juga. Oke, jadi yang D itu faktor penghambat. Nah, terus kalau yang E, mengubah kebiasaan-kebiasaan konsumtif. Nah, ini dampak nih. Ya, kalau misalnya yang apa? Yang E ini dampak. Nah, dampak perubahan sosial. Nah, gitu ya. Terus tadi kalau yang ini kakak catat juga deh biar kalian gak bingung ya. Kalau yang C tadi dia penghambat ya. Faktor penghambat. Yang D juga. Yang D itu dia masuknya faktor penghambat juga. Faktor penghambat. Nah, itu ya kira-kira ya untuk penjelasan nomor 74. Nah, gimana, Tio? Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya, oke. Iya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 75. Sena udah ada belum sih, Sena? Sena, halo Sena. Mana nih dia nih? Wah, tiduran nih jangan-jangan nih dia nih. Yaudah, kalau nggak ada, kita ke Ahmad Reza lagi deh. Reza, baca Reza, nomor 75. Silakan. Mana si Reza? Nggak ada juga nih Reza nih. Andi ada, Andi? Di? Always. Andi. Nah, Andi, baca Andi, nomor 75. Silakan. Kemajemukan pada masyarakat Indonesia dapat menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan dan kerawanan sosial dalam masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah Yang mana, Di? Dulu. D. Yang D, oke, mengembangkan sikap toleransi. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi ini materi tentang masalah sosial, bukan masalah sosial ini harusnya masyarakat majemuk ya. Masyarakat majemuk. Nah, masyarakat majemuk itu artinya apa sih? Nah, di sini majemuk itu kemajemukan. Ya, kemajemukan itu artinya keberagaman. Ya, kemajemukan itu artinya keberagaman. Apanya yang beragam? Budaya, gitu kan, agama, suku, ras, gitu kan. Itu semuanya beragam. Nah, sekarang gini kita lihat. Kemajemukan ini ya, kemajemukan pada masyarakat di Indonesia ya, dapat menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan dan kerawanan sosial dalam masyarakat. Nah, jadi perbedaan ini ya, kata di soal ini bisa menimbulkan sesuatu yang bahaya. Nah, bisa konflik gitu kan, bisa berantem antar budaya, antar agama, antar suku gitu. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah, nah caranya gimana? Ya udah benar yang D berarti kan. Yang D itu mengembangkan sikap toleransi. Ya, mengembangkan sikap toleransi atau toleransi itu artinya saling menghargai gitu ya. Nah, kalau yang A kan ada tuh, yang A itu mengedepankan perilaku eksklusivisme. Nah, itu artinya apa tuh? Ya, di situ ada namanya perilaku eksklusivisme. Nah, pasti kalian pernah dengar tuh. Ya, perilaku eksklusif. Itu apa tuh? Itu adalah sikap yang tertutup. Ya,
Perilaku eksklusif itu adalah sikap yang tertutup, sehingga dia tidak mau menerima anggota lain. Atau dia itu perilaku yang tidak mau menerima kelompok lain. Itu perilaku eksklusif. Nah, kalau kita mengedepankan perilaku eksklusif, maka yang ada makin hancur masyarakatnya. Gitu ya. Nah, terus yang kedua ada namanya yang B. Yang B kita lihat mempertahankan dan menjalankan tradisi atau adat istiadat secara kaku. Nah, kalau kita menjalankan adat istiadat secara kaku, berarti apa? Nanti imbasnya kita merasa bangga dengan budaya kita dan kita akan merendahkan budaya orang lain. Nah, jadi makin parah nanti keadaannya gitu kan. Nah, terus yang C, memupuk semangat sektarianisme. Nah, sektarianisme itu apa tuh? Nah, jadi ada namanya sektarianisme. Itu apa? Itu adalah sikap yang tidak mau menerima pandangan orang lain. Nah, atau merasa pendapatnya paling benar. Nah, itu adalah sektarianisme. Gitu ya. Terus ada yang pilihan yang E, ada namanya fanatisme. Fanatisme itu artinya apa? Suka akan sesuatu secara berlebihan. Nah, suka sama sesuatu dengan cara yang berlebihan. Nah, itu adalah sikap fanatik atau sikap fanatisme. Misalnya contohnya Tio sangat menyukai anime. Gitu. Tio sangat menyukai anime. Ya, sampai 24 jam dia tidak lepas dari tontonan anime gitu. Nah, berarti itu apa? Itu dia sikapnya Tio itu sangat Tio lagi. Bener Tio ya. Tio itu sangat fanatik terhadap anime gitu kan. Terhadap anime. Tuh, sampai 24 jam tuh dia tuh nggak pernah lepas dari tontonan itu. Gitu ya. Nah, jadi itu adalah sikap fanatik. Nah, nomor 75, ada yang mau ditanyain nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyain boleh. Gimana? Enggak. Nggak ada nih, bener nih. Oke, lanjut berarti ya. Sekarang nomor 76. Nomor 76, coba baca Ariel, baca Ariel. Ariel, silakan baca. Mana nih Ariel nih? Saya Kak. Ya, baca Ariel. Mana nggak ada si Ariel? Ariel? Ada Kak, ada Kak. Nah, baca Ariel. Untuk menginterpretasikan data hasil penelitian kuantitatif, peneliti harus mampu menjabarkan hasil penelitian melalui angket. Pernyataan berikut yang menunjukkan ciri angket tertutup adalah Yang mana Ariel jawabannya? Yang mana ayo? B Kak. Yang B, benar. Oke, jadi kita lihat ya. Nomor 76 ini untuk menginterpretasikan data hasil penelitian. Nah, ini masuk materi penelitian sosial ya. Nah, untuk menginterpretasikan data hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif, peneliti harus mampu menjabarkan hasil penelitian melalui angket. Nah, jadi ini masuk dalam penelitian kuantitatif gitu ya. Penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang menghasilkan data berupa angka. Berupa angka. Nah, jadi penelitian kuantitatif menghasilkan data berupa angka. Nah, cara untuk mendapatkan data angka, maka diperlukan kuesioner.
atau disebutnya angket. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita untuk mendapatkan data yang angka, kita butuh yang namanya kuesioner atau angket. Nah, angket itu ada 3 jenis. Ya, pertama ada yang disebut angket terbuka, angket tertutup, sama angket campuran. Nah, kalau angket terbuka itu yang kayak gimana? Angket terbuka itu adalah angket yang jawabannya esai. Kalau angket tertutup adalah jawabannya pilihan ganda. Pilihan ganda. Nah, kalau misalnya angket campuran itu jawabannya pilihan ganda dan esai. Jadi kalau nah kakak jelasin yang terbuka dulu. Misalnya, apakah Anda menyukai menyukai berbelanja di Shopee gitu? Nah, jawabannya esai misalnya. Iya, karena memang saya menyukai barang-barang di Shopee, ya, harganya murah, harganya bagus, pas gitu kan. Nah, itu yang terbuka, jadi jawabannya esai. Jadi kita ngejawab nulis sendiri jawabannya. Nah, kalau angket tertutup, jawabannya pilihan ganda. Kita tinggal milih. Apakah Anda suka berbelanja di Shopee? Nah, pilihannya iya atau ya tidak, atau pilihannya ragu-ragu gitu. Iya, tidak, ragu-ragu. Nah, kita tinggal nyentangin aja. Itu dengan angket tertutup. Nah, kalau angket campuran, kalau campuran itu tanya, apakah Anda sering berbelanja di Shopee? Nah, jawabannya iya, tidak, ragu-ragu. Misalnya kita jawab iya. Nah, alasannya kenapa? Iya, alasannya karena bla 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 gitu. Nah, itu adalah angket campuran disebutnya. Nah, karena ini yang ditanya adalah angket yang tertutup, maka jawabannya itu pilihan ganda. Nah, berarti yang B. Responden hanya perlu memberikan tanda centang pada kolom jawaban. Udah, kita tinggal jawab iya, atau kita jawab tidak, atau kita jawab ragu-ragu. Nah, itu adalah jenis angket. Nah, ada yang mau ditanyain nggak dari kalian sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Silakan kalau ada yang mau ditanyain, boleh. Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Nggak. Kak, Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Sebelumnya kakak mau absen dulu. Ya, kakak absen dulu. Ini yang masuk siapa aja nih? Iya, kenapa? Kenapa Cahyo? Kak, ini apa? Kak, itu kan nanti dibagikan kayak. Oh, yang tadi. Kenapa Cahyo? Nanti penjelasannya jangan dihapus ya, Kak. Oh, oke. Nanti kakak kasih penjelasannya. Ya, jangan dihapus, Kak, biar untuk belajar. Oh, oke, siap. Oke deh. Nanti kakak kirimin ya. Nanti dikirimin kok ininya. Dirinya. Oke ya. Nah, kakak absen dulu ya sebelumnya ya. Andi masih ada kan, Andi? Masih, Kak, hadir. Masih ya, hadir ya. Oke. Andi hadir. Terus yang kedua, Ariel masih ada, Ariel?